You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bimbingan Andrea Dovizioso dan ambisi duel lawan Marc Marquez jadi motivasi Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026. Nama Toprak Razgatlioglu akhirnya resmi masuk ke panggung terbesar balap motor dunia. Setelah bertahun-tahun menorehkan prestasi dan reputasi sebagai salah satu pembalap paling bertalenta di Superbike, Toprak kini membuka lembaran baru dalam kariernya bersama Prima Pramac Racing di MotoGP 2026. Namun bagi pembalap asal Turki itu, debut ini bukan sekedar soal adaptasi motor atau kecepatan. Ada mimpi besar, ambisi personal, dan sosok-sosok penting yang menjadi bahan bakar motivasinya. Salah satu nama yang paling ia kagumi adalah Marc Marquez. 9 kali juara dunia itu bukan hanya lawan yang ingin dihadapinya, tetapi juga simbol ketangguhan seorang pembalap sejati. Toprak mengaku terkesan dengan cara Marquez bangkit dari cedera serius. Cedera yang bagi banyak pembalap mungkin sudah cukup untuk mengakhiri karier. Marc adalah legenda, ujar Razgatlioglu kepada GP1. Dan yang paling saya hormati, dia orang yang rendah hati. Tidak ada sikap sok superstar. Bagi Toprak, kebesaran Marquez bukan hanya tercermin dari jumlah gelarnya, tetapi dari mentalitasnya di lintasan. Musim lalu menjadi bukti nyata. Setelah melalui periode gelap penuh operasi dan rasa sakit, Marquez kembali menunjukkan kepada dunia bahwa naluri bertarungnya belum pudar. Ia masih sang baby alien yang berani mengambil risiko, agresif, dan tak gentar menghadapi siapapun. Tahun lalu dia menunjukkan kepada seluruh dunia apa yang bisa ia lakukan setelah cedera serius, kata Toprak. Dan saya ingin sekali bertarung dengannya di lintasan. Itu adalah impian, kecuali jika ia memutuskan pensiun. Saya sangat menghormatinya. Pernyataan itu bukan sekedar pujian, ada hasrat tersembunyi di baliknya. Toprak ingin menguji dirinya sendiri, ingin tahu sejauh mana kemampuannya ketika berhadapan langsung dengan pembalap yang selama 1 dekade terakhir menjadi tolok ukur kehebatan di MotoGP. Namun, ambisi besar tentu tak bisa dijalani sendirian. Disinilah peran Andrea Dovizioso menjadi krusial. Mantan rival utama Marquez pada periode 2017 hingga 2019 itu, kini menjadi mentor bagi Razgatlioglu. Sebuah kombinasi menarik. Murid yang haus tantangan dibimbing oleh sosok yang pernah merasakan langsung kerasnya duel melawan Marquez di puncak MotoGP. Bagi saya, ini adalah babak baru yang belum ditulis, ungkap Toprak. Jika saya melakukannya dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Dovizioso bukan hanya pembalap dengan pengalaman teknis tinggi, tetapi juga dikenal sebagai figur yang tenang, rasional, dan detail. Karakter itu sangat kontras dengan gaya agresif Toprak, namun justru disitulah kekuatannya. Dovi menjadi penyeimbang, sosok yang membantu Toprak memahami MotoGP dari sudut pandang strategi, konsistensi, dan pengelolaan emosi. Hubungan keduanya bahkan tercermin dari keputusan kecil namun syarat makna, pemilihan nomor balap. Toprak yang identik dengan nomor 54 akhirnya memilih angka berbeda untuk MotoGP. Itu alasan saya memilih nomor selain 54, katanya. Saya membicarakannya dengan Dovi. Saya tanya, apakah bagus untuk memakai nomor 7, angka yang tidak biasa dan saya sukai. Nomor 7 menjadi simbol awal baru, bukan sekedar ganti kelas, tetapi juga ganti identitas, ganti tantangan, dan ganti target. Toprak sadar, MotoGP adalah dunia yang jauh lebih kejam. Kesalahan kecil bisa berujung besar, dan adaptasi adalah kunci utama. Saya sangat menyukainya, baik sebagai pembalap maupun sebagai pribadi, kata Toprak tentang Dovizioso. Mungkin dia tidak sering tersenyum dan tidak menunjukkan emosinya, tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Sebagai debutan, perjalanan Toprak di MotoGP akan dimulai dari nol. Tidak ada status juara dunia Superbike yang otomatis memberikan keistimewaan. Semua mata akan tertuju padanya, menilai seberapa cepat ia bisa menyesuaikan diri dengan karakter prototipe MotoGP yang menuntut presisi ekstrim. Langkah awal itu akan dimulai di Sepang, Malaysia. Toprak dijadwalkan mengikuti tes shakedown pada 29 hingga 31 Januari 2026 sebelum bergabung dengan para pembalap lain dalam tes pramusim resmi pada 3 hingga 5 Februari 2026 di sirkuit yang sama. Sepang akan menjadi laboratorium pertama, tempat ia belajar membaca data,
memahami ban, dan merasakan langsung perbedaan dunia yang selama ini ia lihat dari kejauhan. MotoGP 2026 pun seakan menjanjikan cerita menarik. Di satu sisi ada generasi baru yang lapar prestasi. Di sisi lain masih berdiri nama-nama besar seperti Marc Marquez yang menjadi tolok ukur kehebatan. Di tengah pusaran itu, Toprak Razgatlioglu datang membawa mimpi besar, bukan hanya untuk tampil, tetapi untuk bertarung. Jika duel impiannya dengan Marquez benar-benar terjadi, maka itu bukan sekedar adu kecepatan. Itu akan menjadi simbol pertemuan dua dunia, dua generasi, dan dua kisah besar yang bertemu di satu lintasan. Dan bagi Toprak, itulah alasan sesungguhnya ia melangkah ke MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Punya firasat baik, Ducati sinyalir gaji tak jadi masalah dalam negosiasi kontrak baru Marc Marquez. Aroma optimisme mulai tercium kuat dari garasi Ducati Lenovo Team. Di tengah hiruk-pikuk bursa pembalap MotoGP jelang musim baru, satu nama tetap menjadi pusat perhatian, Marc Marquez. Bukan hanya karena statusnya sebagai juara dunia 8 kali, tetapi juga karena masa depannya yang masih menggantung, meski sinyal positif terus berdatangan dari kubu Ducati. General Manager Ducati Lenovo Team, Gigi Dalinya, akhirnya angkat bicara. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa gaji bukanlah batu sandungan dalam proses negosiasi kontrak baru Marc Marquez. Sebuah pernyataan yang langsung memantik spekulasi. Ducati dan Marquez tampaknya hanya tinggal waktu untuk mengikat kesepakatan jangka panjang. Kontrak Marquez bersama Ducati memang akan berakhir di penghujung musim ini. Sejak awal, situasinya tak pernah sederhana. Nama Marquez sempat dikaitkan dengan kemungkinan pulang ke Honda, tim yang membesarkan namanya, terutama setelah pabrikan Jepang itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun dalam beberapa pekan terakhir, arah angin berubah. Marquez justru mengisyaratkan bahwa dirinya semakin dekat untuk bertahan bersama pabrikan Borgo Panigale. Siapa orang gila yang tidak mau Marc? Semua orang menginginkannya, ujar Tardozzi dikutip dari motorsport.com. Kalimat itu bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan jujur akan nilai luar biasa yang dimiliki Marquez di lintasan maupun di luar lintasan. Bagi Ducati, mempertahankan Marquez bukan hanya soal prestasi, tetapi juga investasi strategis untuk era MotoGP berikutnya. Tardozzi menegaskan bahwa Ducati telah menjadikan Marquez sebagai prioritas utama dalam agenda kontrak mereka. Namun ia juga realistis. Dengan status dan reputasi seperti Marquez, tawaran menggiurkan dari berbagai pabrikan tentu berdatangan. Ducati menyadari itu, dan justru memilih bersikap tenang. Yang menarik, Tardozzi memberi sinyal bahwa Marquez tidak menuntut bayaran selangit. Dalam dunia MotoGP modern, di mana nilai kontrak seringkali menjadi drama tersendiri, sikap Marquez ini dianggap sebagai indikator kuat bahwa sang pembalap menilai Ducati bukan semata soal uang. Dari sudut pandang teknis dan ekonomi, kami punya peluang. Dia mengenal kami, dan kami mengenal dia, lanjut Tardozzi. Kalimat tersebut menegaskan bahwa hubungan Ducati dan Marquez telah berkembang lebih dari sekedar relasi profesional. Ada kepercayaan, ada pemahaman, dan ada visi yang sejalan. Meski demikian, kesepakatan belum juga diumumkan. Alasannya bukan karena tarik ulur angka, melainkan karena pertimbangan jangka panjang. Marquez dikabarkan meminta waktu untuk memikirkan masa depan MotoGP pada periode 2027 dan 2028. Era baru yang akan diwarnai perubahan regulasi teknis, termasuk arah pengembangan motor. Kami masih butuh sedikit waktu ambil keputusan. Kami berharap dia segera memutuskan, dan tentu semoga itu lanjut dengan Ducati. Namun dia minta sedikit waktu dan kami memberikannya, kata Tardozzi. Sebuah sikap yang menunjukkan Ducati tidak ingin memaksa, melainkan ingin Marquez benar-benar yakin. Di balik semua ini, ada dinamika lain yang tak kalah menarik. Masa depan Francesco Pecco Bagnaia. Sang juara dunia 3 kali itu kini berada dalam situasi yang tak biasa. Biasanya pembalap dengan status seperti Bagnaia menjadi prioritas utama. Namun kali ini, Ducati terang-terangan menempatkan Marquez di barisan terdepan. Dalinya pun tak menutupinya. Ia menyebut bahwa pembicaraan serius dengan Bagnaia baru akan dilakukan setelah masa depan Marquez dipastikan. Sebuah pernyataan yang bisa dibaca sebagai strategi,
tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan tersendiri bagi Pecco. Yang jelas, jika Marcus memutuskan untuk pergi, prioritasnya adalah memperbaharui kontrak Pecco, tegas dalinya. Situasi ini membuat nama Bagnaia ramai dikaitkan dengan tim lain. Monster Energy Yamaha dan Aprilia Racing disebut-sebut siap membuka pintu jika Ducati benar-benar mengubah arah. Bahkan Pedro Acosta, bintang muda Red Bull KTM Factory Racing, sudah dirumorkan sebagai kandidat kuat pengganti jika kursi Ducati Lenovo Team kosong. Namun, semua spekulasi itu pada akhirnya bergantung pada satu keputusan besar. Pilihan Marc Marquez. Bertahan bersama Ducati dan menjadi poros utama proyek jangka panjang, atau membuka lembaran baru di tempat lain. Untuk saat ini, Ducati memilih menunggu dengan penuh keyakinan. Firasat baik yang disebut Tardozzi bukan sekedar firasat, melainkan refleksi dari komunikasi yang berjalan sehat dan saling percaya. Jika tak ada aral melintang, dunia MotoGP tampaknya hanya tinggal menunggu satu pengumuman penting. Marc Marquez dan Ducati lanjut bersama. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Prioritas Ducati tetap Marc Marquez. Kode Valentino Rossi seakan dikesampingkan di tengah nada ancaman. Ducati kembali berada dalam situasi yang ironis namun familiar. Dominasi di lintasan justru melahirkan dilema di luar trek. Terlalu banyak talenta kelas dunia, sementara kursi MotoGP sangat terbatas. Di tengah situasi itu, satu hal tampak jelas. Prioritas Ducati kini hanya tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Musim 2026 diproyeksikan menjadi tahun penuh manuver politik di pedok MotoGP. Banyak kontrak pembalap akan berakhir, sementara pabrikan mulai memikirkan era mesin 850cc yang akan dimulai pada 2027. Ducati, sebagai pabrikan paling dominan dalam beberapa musim terakhir, berada di pusat pusaran tersebut. 2 tahun lalu, Ducati sudah menunjukkan bahwa mereka berani mengambil keputusan ekstrim. Perekrutan Marc Marquez kala itu mengundang kritik karena harus mengorbankan pembalap-pembalap binaan sendiri. Jorge Martin hengkang, disusul Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, hingga Luca Marini. Langkah tersebut dianggap kejam, namun hasilnya tak terbantahkan. Marquez langsung menjadi poros proyek Ducati, bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga pengaruh teknis, mental juara, dan kemampuannya mengangkat performa motor ke level tertinggi. Kesuksesan itu membuat Ducati tak ragu mengulang pola yang sama, memagari pembalap kunci, meski harus menyingkirkan nama besar lain. Hal itu ditegaskan langsung oleh jajaran tertinggi Ducati. Dalam peluncuran tim pada 19 Januari, CEO Claudio Domenicali, General Manager Gigi Dall'Igna, dan manajer tim Davide Tartozzi sepakat bahwa prioritas utama mereka adalah memperpanjang kontrak Marc Marquez. Tidak ada negosiasi lain yang lebih penting sebelum urusan sang juara dunia 8 kali itu tuntas. Di balik fokus tersebut, Ducati juga mulai melirik masa depan. Pedro Acosta menjadi nama yang paling santer dibicarakan. Pembalap muda Spanyol itu disebut mulai tidak sepenuhnya puas dengan arah proyek KTM. Bagi Ducati, Acosta adalah investasi jangka panjang, calon ancaman yang lebih baik dijadikan sekutu. Menariknya, sebelum rumor itu menguat ke tim pabrikan Ducati, nama Acosta justru lebih dulu dikaitkan dengan Pertamina Enduro VR46. Tim milik Valentino Rossi disebut-sebut sebagai destinasi ideal bagi Acosta untuk tetap berada dalam ekosistem Ducati, tanpa langsung masuk ke tim utama. Rossi sendiri memilih berbicara dengan gaya khasnya, singkat, penuh teka-teki. Saat ditanya soal rumor pembalap incaran usai peluncuran tim VR46 pada 14 Januari, ia hanya berkata, "Saya sudah tahu, tetapi saya tidak bisa mengatakannya." Kalimat itu langsung memantik tafsir luas. Seperti dilaporkan motorsport.com, pernyataan Rossi dianggap sebagai sinyal kepada Ducati, bukan sekedar jawaban normatif, melainkan kode bahwa VR46 menginginkan dukungan lebih, terutama dalam urusan pembalap. Selama ini hubungan Ducati dengan tim satelit memang tak terbatas pasokan motor. Ducati juga menempatkan pembalap kontrak langsung mereka di tim-tim tersebut. Fabio Di Giannantonio saat ini membela VR46 dengan kontrak Ducati hingga 2026. Sementara Fermin Aldeguer ditempatkan di Gresini Racing dengan skema serupa.
Masalahnya VR46 tengah haus kemenangan. Tim asal Tafulia itu terakhir kali menang di GP India 2023 lewat Marco Bezzecchi. Kombinasi Di Giannantonio dan Franco Morbidelli sejauh ini hanya mampu bersaing di papan atas, tetapi belum cukup konsisten untuk menjadi ancaman juara. Selain Acosta, VR46 kabarnya juga mengincar Fermin Aldeguer dan David Alonso yang masih berlaga di Moto2. Ironisnya, dari VR46 Riders Academy sendiri, pilihan sangat terbatas. Bezzecchi hampir pasti dipertahankan Aprilia, sementara Luca Marini masih memiliki peluang bertahan bersama Honda berkat perannya dalam pengembangan motor. Satu nama besar yang mulai terseret spekulasi adalah Francesco Bagnaia. Meski masih memperkuat tim pabrikan Ducati, ia dikaitkan dengan Yamaha. Jika skenario itu benar-benar terjadi, peta kekuatan Ducati akan berubah drastis. Menurut motorsport.com, komposisi line-up pembalap musim depan bisa mempengaruhi kelanjutan kerjasama VR46 dengan Ducati. Walau VR46 ingin bertahan, kode Rossi dipandang sebagai upaya meningkatkan daya tawar demi mendapatkan pembalap yang benar-benar kompetitif. Namun dari sisi Ducati, tak terlihat tanda kekhawatiran. Fokus mereka tetap satu arah, seperti ditegaskan Domenicali. Semua keputusan besar akan dibuat setelah masa depan Marc Marquez dipastikan. Ini soal apakah kami pertama-tama menyelesaikan paket Marc baru lalu memikirkan pembalap keduanya, ujar Domenicali. Pesannya jelas, dalam hierarki Ducati hari ini, Marc Marquez berada di puncak. Sinyal Valentino Rossi mungkin terdengar, tetapi untuk saat ini, Ducati memilih berjalan sesuai rencananya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your... You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your... Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me.